Perkenalkan, nama saya Intan Julianti Azahra. Saya dari kelas C125 dari prodi S1 Akuntansi. NIM saya 102250002. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Maritul Insan. Maritul Insan berasal dari kata manu, yaitu sang kerta, dan mens Latin, yang berarti berpikir, berakal, berbudi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Asal penciptaan manusia yaitu dari tanah dan ruh. Lalu juga terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 28 yang berarti, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah irat kering yang berasal dari rumput hitam diberi bentuk. Lalu juga manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu qoib, akal, dan jasad. Manusia diciptakan untuk ibadah dan khalifah. Di antaranya tugas khalifullah fil ardi salah mengertikan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dan dari perbuatan najis. Marfatul insan yaitu hakikat manusia. Yang pertama, makhluk adalah manusia. Makhluk maka tunduk. Sifat makhluk yang pertama alal fitrah, yang kedua lemah, yang ketiga bodoh, dan keempat fakir. Kedua yaitu dimuliakan, yang berunsur mukarrom atau dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Yang kedua, di sini disebutkan dimuliakan, bukan mulia dengan sendirinya, padahal diciptakan dari yang hina, dari benda yang hina. Yang ketiga, padahal lahir dalam keadaan tidak tahu apapun, yaitu 3 kemuliaan: ditiupkan ruh, malaikat hanya ruh saja, dan kedua, binatang dan tumbuhan tidak diberi ruh, diberikan keistimewaan, diberikan kendaraan dan laut, yaitu lalu diberi rizki, diberikan kelebihan, dan alam semesta ditundukkan bagi manusia, doa naik kendaraan. Lalu juga manusia itu dibebani, yang berarti mukalaf. Manusia adalah makhluk yang mukarram, pun diberi beban atau tanggung jawab. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia. Yang pertama ibadah, yang kedua khilafah. Lalu juga manusia itu bebas memilih, yang berarti mukhoyar. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban dan diberi kebebasan memilih. Ada 2 pilihan, yang pertama mukmin, beriman kepada Allah, yang kedua kafir, menolak perintah Allah. Lalu juga ada balasan manusia, yang berarti mujza, balasan atau pertanggungjawab. Akan tetapi setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, syurgalah balasannya. Jika ia kafir, maka nerakalah balas. Lalu di sini ada potensi manusia. Apa itu potensi? Pengertian potensi menurut Mayes Munrof, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan atau bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk menciptakan keberhasilan tersebut. Menurut pandangan Islam,
Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Di sini ada potensi manusia. Yang pertama, potensi jasmani. Yang kedua, potensi rohani. Yang ketiga, potensi akal. Ketiga komponen ini akan memberikan kemampuan kepada makhluk untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Lalu juga manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Potensi yang Allah berikan kepada manusia itu terdapat dari 3 unsur. Yang satu ada pendengaran, yang kedua ada penglihatan, dan yang ketiga ada hati. Yang kedua ada al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan mereka yang memilih sikap amanah. Di dunia ini akan dianugerah kehormatan al-kifayah sebagai disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 24-25. Lalu juga ada al-khianat, sikap khianat. Bagi manusia yang memiliki sifat khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Mereka tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Diumpamakan oleh Allah dengan berbagai perumpamaan. Yang pertama ada kal an'am, bagaikan binatang ternak. Yang kedua ada kol kolbi, bagaikan anjing. Yang ketiga kal kirdi, seperti monyet, dan kinzir, seperti babi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.